Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dapat Zakir Aditya dari Universitas Udayatama, bakal ngejelasin apa sih isi jurnal yang ngepresentasiin jurnal yang kemarin saya buat yang berjudul optimalisasi penempatan air conditioner AC terhadap suhu ruang gedung K ruang 106 Universitas Udayatama. Dimulai dari latar belakangnya, penempatan AC yang tidak optimal sering menyebabkan ketidaknyamanan bagi penghuni ruang. Seringkali, kapasitas AC tidak sesuai dengan kebutuhan ruangan sehingga suhu ruangan tidak terkontrol dengan baik. Masalah utama, kapasitas AC tidak sesuai dengan kebutuhan ruangan menyebabkan ketidaknyamanan. Jadi, di dalam dunia fisika itu ada namanya fluida, di mana salah satunya mengukur tekanan udara, mengukur air, aliran air. Tapi di masalah ini saya mengambil di udara yang terdapat di satu ruangan gedung K ruang 106 yang dimana udara itu teraliri oleh AC. Nah, seringkali itu tuh tidak optimal. Jadi harus ada pengukuran. Nah, begini. Tujuannya menganalisis kebutuhan kapasitas AC berdasarkan ukuran ruangan, jumlah penghuni, dan faktor lingkungan. 2. Menentukan lokasi optimal untuk penempatan AC agar suhu terkontrol dengan baik. 3. Merekomendasikan jenis AC atau perawatan yang diperlukan. Jadi maksudnya di sini itu adalah kita tuh mengukur ruangan panjang kali lebar, sama kita mengukur jumlah penghuni yang ada di dalam ruangan itu, lalu kita mengukur benda-benda yang ada di ruangan itu dan faktor lingkungan yang ada di dalam ruangan itu, yang kayak misalkan kayak gini. Ini tuh faktor lingkungannya masuknya matahari, terkenanya sinar matahari langsung. Ya walaupun nggak langsung, tapi setidaknya ini mengurangi sedikit yang seharusnya, misalkan yang seharusnya kita itu mendapatkan 100%. Nah, karena ada matahari ini kita jadi memiliki 90%. Jadi kita minus 10% gitu singkatnya. Lanjut, pentingnya penelitian meningkatkan kenyamanan belajar dan produktivitas kerja, menciptakan lingkungan belajar yang optimal bagi mahasiswa maupun dosen. Nah, pentingnya penelitian ini tuh tadi sudah dibilang, kita itu mau meneliti agar para dosen-dosen atau para staff-staff di sana itu bisa mengetahui kalau ruangan ini tuh ternyata sudah optimal. Yang saya sudah teliti itu sudah optimal, dan bahkan optimalnya tuh melebihi kapasitas yang seharusnya. Jadi yang seharusnya tuh dengan kapasitas segitu itu bisa menampung lebih banyak orang. Mungkin karena saat saya penelitian saya hanya membawa 3 rekan saya. Metodologi penelitian, pengumpulan data, analisis data, interpretasi, dan rekomendasi. Jadi kita mengumpulin data dari mulai data-data sudut dan apa, dan analisis dan interpretasi dan rekomendasi. Hasil dan analisis. 1. Analisis kebutuhan kapasitas. Analisis kebutuhan kapasitas tuh, jadi kita tuh sudah menganalisis kebutuhan kapasitas AC di ruangan K106 Universitas Udayatama itu tuh sudah memenuhi kapasitas yang seharusnya tuh sudah tercakup semua. Dari mulai misal di satu ruangan itu tuh ada 6 orang, itu masih memenuhi kapasitas. Tapi karena kita membawanya 3 orang doang, itu jadi untuk memenuhi kapasitas jadi mentok itu sampai mencapai batas itu sangat banyak mungkin orang-orang yang harus diajak untuk melakukan penelitian ini.
Analisis faktor lingkungan. Yang tadi saya bilang analisis faktor lingkungan itu adalah salah satunya ini apa, cahaya matahari. Dan ada satu lagi yang dimana kalau pintu kebuka. Jadi kalau pintu kebuka itu tuh otomatis udara yang di dalam tuh keluar dan udara di luar tuh bisa masuk. Karena tekanan udara di dalam itu lebih besar daripada tekanan udara di luar. Nah, tapi di kasus yang saya itu si pintunya itu ditutup, jadi tidak 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 dihitung itunya. Rekomendasi penempatan AC. Kenapa rekomendasi penempatan AC ini penting? Karena kalau misalkan si pintu tuh ada di sini dan AC tuh adanya di sini, itu tuh angin tuh bakal langsung kesini dan bakal langsung keluar kalau pintunya kebuka. Tetapi kalau ini dinding, ini AC, itu tuh si AC tuh bakal misal kena dinding, itu tuh bakal mencar dan bakal berputar di sana. Jadi nggak bakal langsung keluar. Setidaknya keluar juga keluar karena dibuka oleh orang yang ingin masuk. Rekomendasi jenis AC-nya tentu AC yang seperti ini, bukan AC sentral, bukan AC yang kotak yang bisa dibawa pindah-pindah kemana-mana. Pada kesimpulan dan saran. Kesimpulan mengenai penempatan optimalisasi AC adalah kesimpulannya ruangan K106 Universitas Widyatama itu sudah memenuhi syarat atau memenuhi ketentuannya, memenuhi kapasitasnya untuk bisa ditempati dengan mahasiswa maupun dosen dengan nyaman dan dengan tenang. Soalnya ruangannya itu sangat luas, AC-nya itu ada 2 biji di kanan dan di kiri, atas di belah kiri. Dan itu tuh dua-duanya menyala. Dan ada kursinya tuh ya mungkin sekitar 40, tapi sangat jarang untuk diisi sampai 40 orang. Dan kalau masih diisi 20 orang, sepengalaman saya ketika belajar itu masih cukup efektif, masih sangat dingin. Dan itu sangat bagus, harus dipertahankan. Dan mungkin saran yang harus saya berikan adalah pembersihan berkala di AC tersebut. Karena apa? Karena saya sempat melihat ada debu-debu yang lumayan banyak di AC tersebut yang nantinya bakal menyumbat. Dan kalau menyumbat itu akan itu akan menghambat arus angin dan dingin yang ada di dalam AC. Lagian itu bisa merusak juga. Nah, sudah di penghujung, saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf kalau bila ada salah kata, maafin. Dan ini tugas bahasa Indonesia yang terakhir. Terima kasih.